Berikut adalah Muhammad Natsir menurut Profesor Yusril Iza Mahendra. Yusril mengatakan, bahwa Pak Natsir secara pemikiran adalah persatuan Islam, persis. Pak Natsir itu kan secara pemikiran Islamnya, Pak Natsir itu kan persis. Ya. Jadi gurunya itu Tuan Hasan yang di Bandung itu. Dan Pak Natsir itu sebenarnya dia punya pemikiran sendiri dan dia punya ijtihad sendiri. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa dia itu Wahabi, tidak. Ya. Saya sempat tanya dengan Pak Natsir, ya. Ini saya bilang saya membaca pidatonya Buya Hamka ketika mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Judul pidatonya itu Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Menurut Hamka, ya, semua modernis di Indonesia itu karena pengaruh Abduh. Bertanya Pak Natsir, Bapak membaca buku Abduh, Pak? Pak Natsir bilang, baru belakangan katanya. Ya, jadi Pak Natsir itu dia mencapai kepada pikiran modern. Itu karena dia sekolah barat. Ya, sekolah barat itu dia belajar filsafat dan kesusastraan Eropa. Nah, di situ dia belajar filsafat dan lain-lain, dan dia mempelajari Islam. Dari kritisisme cara berpikir di sekolah Belanda itu, dia pakai untuk mempelajari Islam. Dan menghasilkan corak pemikiran keislaman yang agak berbeda. Ya, termasuk dengan Tuan Hasan sendiri juga agak beda pendapatnya Pak Natsir itu dalam beberapa hal. Tetapi ketika Dewan Dakwah berdiri, ya, Pak Natsir banyak sekali mengirim orang belajar ke Saudi dan belajar ke Mesir. Karena hubungan baik antara Pak Natsir dengan pemerintah Saudi di zamannya Raja Faisal sampai kepada Raja Fahad. Nah, sesudah itu sudah agak kurang. Nah, dan Pak Natsir menerjemahkan banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Said Qutb dan ditulis oleh Said Abdul A'la Maududi. Kenapa? Karena buku-buku yang ditulis oleh kalangan Masyumi itu di zaman Orde Baru itu susah mau terbit, ya, sama kayak buku-buku PKI dibikinnya. Jadi diterjemahkanlah buku-buku itu, dan sehingga lahirlah satu generasi di Dewan Dakwah itu yang menurut saya mereka itu pikirannya bukan Masyumi. Ya. Jadi selalu mereka mengatakan bahwa Pak Natsir begini. Pak Natsir sama dengan Hasan Al-Banna, Pak Natsir sama dengan Maududi. Masyumi sama dengan Ikhwanul Muslimin, Masyumi sama dengan Jemaat Islami. Saya nggak percaya dari awal. Nah, karena itu saya menulis disertasi doktor. Itu perbandingan dokter ilmu politik, bukan dokter ilmu hukum. Ya. Dokter ilmu politiknya, saya menulis tentang riset tentang Partai Masyumi dan Partai Jemaat Islami Pakistan. Saya sempat riset di Pakistan, harus belajar bahasa Urdu segala macam, dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan Masyumi dengan jemaat itu beda, ya, beda dalam ideologinya, beda dalam style politiknya. Tapi bahwa pikiran-pikiran Maududi dan pikiran-pikirannya Hasan Al-Banna dan Said Qutb itu penting untuk dijadikan doktrin bagi kalangan anak muda, iya. Nah, jadi saya agak berbeda pendapat. Jadi kelihatannya memang itulah yang terjadi. Jadi generasi kedua dan generasi ketiga di Dewan Dakwah, menurut saya walaupun mereka mengaku Masyumi dan mengaku pengikut Pak Natsir, tapi secara ideologi menurut saya mereka Ikhwan, bukan Masyumi. Nah, dan pikiran-pikirannya konservatif. Ya. Pak Natsir kan orangnya sangat terbuka, dan ya, ambil contoh kecil-kecil lah ya. Saya datang ke Dewan Dakwah, saksinya si Lukman Hakim yang menulis buku tokoh Masyumi itu, rapat di Dewan Dakwah. Saya itu datang, ya, pakai celana jin yang lubang-lubang celananya itu, dan saya rapat, saya merokok, rambutnya gondrong. Masih ada foto-foto saya dengan Pak Natsir, rambutnya sebanyak begini dan pakai celana jin, merokok lagi. Ya, nggak ada Pak Natsir itu menegur saya, ini saudara-saudara jangan, nggak ada. Cuma sekarang ada pergi ke Dewan Dakwah, di depan itu sudah tulisan kawasan dilarang merokok. Saya bilang, Pak Natsir aja merokok dulu. Saya bilang, jadi gimana? Jadi kalian ini ikhwan nih, kalian ini bukan Masyumi, saya bilang ya. Dipersoalkan jilbab apa segala macam, ini itu jadi persoalan penting, persoalan pokok di sana. Saya bilang Pak Natsir aja istrinya nggak pakai jilbab, belum dengar saya. Anak-anak Pak Natsir kan perempuan juga ada yang pakai jilbab. Ya, begitu-begitu aja. Ya kenapa? Kok pikirannya jadi seperti itu? Dan Pak Natsir itu mengutip Roosevelt, mengutip filsuf-filsuf Barat dalam tulisannya.
Yang sekarang menurut saya sih di teman-teman kebanyakan mereka nggak memahami pemikiran Barat. Yang dipahami adalah pemikiran Islam yang sebagian itu pemikiran yang konservatif. Jadi menurut saya ya kira-kiranya mungkin yang HMI atau yang seperti saya itu kan masih polanya SIS, Student Islam Study Club, dan polanya Young Islamitan Bond. Mereka itu di sekolah Barat tapi belajar Islam dan punya komitmen kepada Islam. Berikut adalah gelar pahlawan untuk Muhammad Natsir disampaikan oleh Dr. Anhar Gonggong, sejarawan dan birokrat Indonesia. Tibalah saya pada bagian akhir dari pidato penghargaan dalam rangka penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Muhammad Natsir yang diadakan oleh Parmusi pada malam ini. Pada bagian pembukaan orasi ini, saya telah memberikan arti kata pahlawan, yaitu kesediaan untuk melampaui dirinya. Dengan demikian, di dalam makna itu ada keberanian, ada kejujuran, ada ketabahan, ada ketakwaan yang mendorong seseorang untuk melakukan langkah-langkah dan usaha yang di dalamnya ada makna pahlawan. Muhammad Natsir memiliki itu semua dan ditampakkannya secara jelas dengan perbuatan sepanjang hidupnya. Karena itu, gelar pahlawan nasional adalah sebuah penghargaan negara yang amat pantas baginya. Sementara Profesor Dwi Purwoko peneliti LIPI berpesan, janganlah menutupi jasa Muhammad Natsir, karena, kata Dwi, semakin ditutup-tutupi Pak Natsir akan lebih besar. Banyak diungkap ya, terutama yang terkait dengan tokoh besar yang nama Muhammad Natsir. Dan lagi-lagi nama jalan pun tidak ada ya yang terkait dengan Muhammad Natsir. Padahal Muhammad Natsir sudah dinyatakan sebagai pahlawan. Karenanya lagi-lagi ya kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk menutupi ya jasa dari Muhammad Natsir, ya saya rasa ya sadarlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.